Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Zainul Mutakin dengan NIM 24301049, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Untuk kali ini saya akan membandingkan kedua jurnal ini yang mana akan ada dua jurnal. Yang pertama, jurnal pertama berjudul Iman dan Pengaruh dalam Kehidupan, yang ditulis oleh Melanovita Indah Yulika Pratiwi, Dimas Arya Ahmadi Sormin, Zulfahmi dan Wismanto dari Universitas Muhammadiyah Riau. Jurnal ini diterbitkan pada 2 Maret 2024. Lanjut jurnal kedua yang berjudul Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa. Ini tinjauan revolusi mental perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Khalil Nurul Islam yang berasal dari UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini diterbitkan pada 1 Juni 2020. Oke, latar belakang pembuatan jurnal yang pertama yang berjudul Iman dan Pengaruh dalam Kehidupan. Oke, mengapa topik ini dianggap penting untuk dibahas? Yakni banyak umat Islam memahami keimanan hanya sebagai konsep teologis seperti percaya kepada Tuhan, malaikat, kitab, dan hari kiamat. Padahal hadis Nabi menjelaskan bahwa keimanan mencakup berbagai tindakan nyata, termasuk yang berdampak sosial seperti menyingkirkan bahaya di jalan atau menjaga rasa malu. Itu poin pertama. Kedua, peran agama dalam menjawab tantangan sosial, yakni perkembangan teologi dan modernisasi seringkali membawa dampak negatif seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan mendekati kejahatan. Ada kebutuhan untuk melihat bagaimana agama, khususnya Islam, bisa menjadi solusi sosial untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Poin ketiga, hubungan dinamis antara agama dan masyarakat, yakni sejarah menunjukkan bahwa agama dan masyarakat selalu saling mempengaruhi. Namun, masyarakat saat ini berkembang begitu cepat sehingga seringkali agama dianggap tidak relevan dalam menghadapi realita sosial. Untuk poin keempat, meningkatkan kesadaran sosial umat Islam, yang mana banyak umat Islam hanya fokus pada aspek ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zakat tanpa memikirkan bagaimana ajaran agama bisa diterapkan dalam kehidupan sosial. Oke, jadi latar belakang penelitian jurnal yang pertama ini adalah untuk memberikan pemahaman baru dan mendalam tentang bagaimana keimanan dan agama Islam dapat diterapkan dalam konteks modern, serta menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Oke, untuk latar belakang jurnal kedua. Untuk poin pertama, pentingnya konsep moderasi beragama di tengah keramaian. Yakni Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang tinggi baik dari segi suku, budaya, tradisi, bahasa maupun agama. Konflik yang terjadi seringkali dipicu oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menerima perbedaan, terutama dalam konteks agama. Moderasi beragama menjadi solusi untuk mencegah sikap ekstremisme dan intoleransi dengan menyeimbangkan antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan agama lain. Kedua, isu-isu konflik agama yang masih relevan, yakni beberapa kasus intoleransi seperti pembakaran rumah ibadah dan kekerasan antar kelompok agama menunjukkan bahwa konflik berbasis agama ini masih sering terjadi. Konflik ini seringkali dipicu oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dibungkus dalam isu agama, sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya. Yang ketiga, keterkaitan moderasi beragama dengan revolusi mental, yang mana revolusi mental adalah konsep yang menekankan perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak ke arah yang lebih baik. Dalam konteks agama, revolusi mental bertujuan membentuk karakter umat yang toleran, inklusif, dan mampu
hidup harmonis dalam keberagaman. Oke, jadi jurnal ini diterbitkan untuk merespon tantangan keberagaman di Indonesia, menjawab isu konflik berbasis agama, dan menawarkan solusi berdasarkan konsep moderasi beragama yang didukung oleh perspektif Al-Quran dan revolusi mental. Oke, metodenya digunakan dalam jurnal pertama. Jadi, metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research. Untuk metode penelitian jurnal 2, melakukan metode yang digunakan adalah kepustakaan atau library research. Ya, berarti penelitian mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada seperti buku, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan. Data dikumpulkan dan disusun untuk menemukan solusi yang komprehensif. Oke, relevasi jurnal. Kita bahas yang pertama. Jurnal yang pertama itu membahas tentang iman. Jadi pengaruhnya dalam kehidupan individu dan sosial, serta hubungan antar iman, amal, dan ketaatan. Dalam teologi Islam, iman merupakan pokok utama dalam kehidupan seorang muslim, yang tidak hanya berfungsi dalam ranah teologi atau keyakinan, tetapi juga berperan dalam aspek sosial dan pribadi. Jadi, iman digambarkan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang, yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Jadi jurnal ini menegaskan pentingnya pengaruh iman dan kehidupan sosial. Seseorang yang beriman akan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk menjaga ketaatan, menjauhi maksiat, dan berbaik kepada sesama. Dalam hal ini, teologi Islam mengajari bahwa iman memiliki dimensi sosial yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dijelaskan dalam hadis dan ajaran Al-Quran tentang pentingnya berbuat baik dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Lanjut, relevasi jurnal kedua. Jurnal ini relevan dengan teologi Islam karena membahas hal-hal yang sejalan dengan ajaran Islam seperti pertama, moderasi beragama, kedua, revolusi mental, ketiga, pluralitas agama. Secara keseluruhan jurnal ini relevan karena menekankan pentingnya moderasi, perubahan mental positif, dan saling menghargai antar agama yang sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan pribadi tentang kontribusi masing-masing jurnal. Yang pertama, jurnal pertama. Jurnal pertama memberikan kontribusi penting dalam pemahaman konsep iman dalam Islam. Penekanan pada hubungan antara iman dan amal memberikan gambaran yang jelas bahwa iman tidak hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya iman dalam aspek sosial dan moral yang sangat relevan dengan ajaran teologi Islam. Kontribusi utama jurnal ini adalah menghubungkan aspek teologi iman dengan amal perbuatan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial yang memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan perilaku baik dalam masyarakat. Lanjut ke jurnal kedua. Jurnal kedua ini tentang moderasi beragama di Indonesia. Jadi moderasi beragama di Indonesia itu memberikan kontribusi yang sangat relevan dengan konteks pluralitas agama di Indonesia. Melalui konsep moderasi beragama, jurnal ini mengusulkan solusi untuk mengatasi potensi konflik agama yang bisa muncul akibat perbedaan. Penggunaan revolusi mental sebagai solusi adalah langkah strategis yang menghubungkan pemahaman agama dengan sikap saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan beragama. Ini menguatkan pemahaman bahwa agama harus dapat menjadi sumber perdamaian dan bukan konflik. Kontribusi jurnal ini adalah dalam menambah pendekatan moderat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang sangat penting dalam mengelola keberagaman di Indonesia. Jadi kedua jurnal ini memiliki kontribusi yang sangat melengkapi. Jurnal pertama memperdalam pemahaman tentang peran iman dalam kehidupan sosial dan moral, sementara jurnal kedua
menawarkan solusi konkret terhadap tantangan keberagaman agama melalui moderasi beragama. Ketiga topik ini sangat relevan dengan konteks sosial dan keagamaan di Indonesia dan memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmoni dan toleran. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.